Halo semua, saya Adi Amurwanto. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang perbaikan DNA. Topik yang akan dibahas yaitu fotoreaktivasi, alkyl transferase, perbaikan eksisi, perbaikan salah pasang, dan perbaikan kerusakan yang diwariskan. Bagian yang pertama yaitu fotoreaktivasi. Dimerpirimidin siklobutan dapat dimonomerisasi lagi dengan DNA fotoliase atau enzim fotoreaktivasi dengan adanya cahaya yang bisa dilihat. Enzim-enzim ini memiliki gugus prostetik yang menyerap cahaya biru dan mentransfer energi ke cincin siklobutan yang kemudian dipotong. Fotoliase E. coli memiliki dua kromofora N5, N10 metenyl tetrahidrofolat dan mengurangi flavin adenin dinukleotida atau FADH. Kromofor atau kromofora adalah bagian dari pigmen yang paling sensitif terhadap rangsangan cahaya. Fotoreaktivasi spesifik untuk dimerpirimidin. Ini adalah contoh dari pembalikan langsung dari lesion atau perubahan kimiawi basa dan bebas dari kesalahan. Berikutnya adalah alkyl transferase. Contoh lain dari bentuk pembalikan langsung yang bebas dari kesalahan adalah bagian dari respon adaptif terhadap agen alkilasi. Respon ini diinduksi dalam E. coli oleh rendahnya kadar agen alkilasi dan untuk meningkatkan proteksi terhadap pengaruh letal dan mutagenik dosis tinggi selanjutnya. Proteksi mutagenik diperoleh dari alkyl transferase yang membuang gugus alkyl dari O6-alkylguanin yang dapat berpasangan dengan timin. Gugus alkyl ditransfer ke proteinnya sendiri yang membuatnya tidak aktif. Jadi, setiap alkyl transferase hanya dapat digunakan sekali. Protein ini juga ada dalam sel-sel mamalia. Proteksi terhadap efek letal melibatkan induksi DNA glikosilase yang membuang basa yang teralkilasi lainnya melalui perbaikan pemotongan basa. Kemudian berikutnya adalah perbaikan eksisi atau perbaikan dengan pemotongan. Perbaikan eksisi atau perbaikan dengan pemotongan merupakan mekanisme yang ada di mana-mana yang bekerja pada bermacam-macam lesion atau perubahan kimiawi basa dan merupakan perbaikan yang bebas dari kesalahan. Ada dua macam perbaikan eksisi, yaitu perbaikan eksisi nukleotida dan perbaikan eksisi basa. Dalam perbaikan eksisi atau pemotongan nukleotida, suatu endonuklease memotong DNA pada sejumlah basa yang tepat pada kedua sisi yang mengapit lesion. Lihat tahapan 1 di gambar. Dan sejumlah oligonukleotida yang mengandung lesion dibuang sehingga meninggalkan gap. Perhatikan atau lihat tahap 2 di gambar. Misalnya dalam E. coli, UVR ABC endonuklease membuang pirimidin dimer dan sejumlah lesion lainnya dengan mengenali distorsi yang dihasilkan dalam heliks ganda. Dalam perbaikan eksisi basa yang mengalami modifikasi atau B ya, lihat perhatikan B dengan asteriks pada gambar, dikenali oleh DNA glikosilase yang cukup spesifik yang memotong ikatan N-glikosilik antara basa yang berubah dan gula, meninggalkan sisi apurinik atau tanpa purin atau apirimidinik tanpa pirimidin. Keduanya disingkat AP.
Sisi AP juga bisa dihasilkan dari kehilangan basa secara spontan. Suatu endonuklease AP kemudian memotong DNA pada sisi ini dan gap dibuat oleh aktivitas eksonuklease selanjutnya. Lihat tahap 1B dan 2 dalam gambar. Gap umumnya lebih besar dalam perbaikan eksisi nukleotida dan bisa hanya satu nukleotida pada perbaikan eksisi basa. Selain perbedaan ini, kedua bentuk perbaikan eksisi pada prinsipnya sama. Pada E. coli, gap diisi oleh DNA polimerase 1 dan ikatan fosfodiester akhir dibuat oleh DNA ligase, sama seperti pada tahapan akhir pemrosesan fragmen untilaking atau discontinue selama replikasi DNA. Pada eukariot, pengisian gap pada perbaikan eksisi basa melibatkan terutama DNA polimerase beta, sedangkan gap yang lebih panjang yang dihasilkan oleh perbaikan eksisi nukleotida diisi oleh DNA polimerase delta atau epsilon. Pada perbaikan eksisi nukleotida eukariot, pengenalan dan eksisi kerusakan DNA merupakan proses kompleks yang melibatkan sekurang-kurangnya 18 faktor polipeptida, melibatkan faktor transkripsi TF2H. Eksisi bersamaan dengan transkripsi sehingga daerah DNA yang aktif ditranskripsi diperbaiki lebih cepat dibandingkan dengan daerah DNA yang tidak ditranskrip. Hal ini membantu membatasi produksi produk gen-gen yang rusak. Selanjutnya adalah perbaikan salah pasang atau mismatch repair. Ini adalah bentuk khusus perbaikan eksisi yang berkaitan dengan setiap kesalahan pasangan basa selama replikasi dan yang terlewat dari proofreading atau proses koreksi pasangan basa. Dalam kesalahan pasangan replikasi, basa yang salah ada pada untai anakan. Oleh karena itu, sistem ini harus mempunyai cara untuk membedakan untai parental dan untai anakan setelah garpu replikasi lewat untuk meyakinkan bahwa basa yang salah pasang dibuang hanya pada untai anakan. Pada prokariot, residu adenin tertentu normalnya dimetilasi dalam sekuen GATC pada kedua untai. Metilasi untai anakan tertinggal beberapa menit di belakang replikasi. Jadi, DNA yang baru direplikasi adalah hemimetilasi. Hemimetilasi artinya untai parental dimetilasi, tetapi untai anakan tidak dimetilasi. Jadi mereka bisa langsung dibedakan. Pasangan basa yang salah, misalnya G dengan T atau C dengan A, dikenali dan diikat oleh kompleks protein MUT-S dan MUT-L yang kemudian berasosiasi dengan endonuklease MUT-H yang membuat potongan kecil atau nick pada untai anakan di dekat sisi GATC. Nick ini mengawali eksisi atau pemotongan pada daerah yang mengandung basa yang salah. Mekanisme pembeda pada eukariot tidak diketahui, tetapi perbaikan kesalahan pasangan atau mismatch repair sangat penting untuk menjaga keseluruhan kecepatan error atau kesalahan replikasi DNA. Perbaikan kesalahan pasangan basa bisa juga untuk mengoreksi kesalahan yang timbul karena salah pasangan selama rekombinasi meiosis pada eukariot.
Selanjutnya adalah perbaikan kerusakan yang diwariskan. Xeroderma pigmentosum atau XP disingkat adalah contoh kelainan resesif autosom yang ditandai secara fenotip dengan sensitivitas terhadap cahaya dan tingginya jumlah penderita tumor kulit. Penderita XP mengalami kerusakan dalam perbaikan eksisi nukleotida dari sekumpulan kerusakan DNA, termasuk yang disebabkan oleh ultraviolet. Kerusakan pada sekurang-kurangnya 7 gen yang berbeda dapat menyebabkan XP, yang menunjukkan kompleksnya perbaikan eksisi pada sel-sel mamalia. Demikianlah pembahasan kita tentang perbaikan DNA. Semoga topik ini menambah wawasan saudara. Jika ada yang masih kurang paham, silahkan diulang atau direview sampai saudara benar-benar paham. Silahkan beri masukan ke saya apabila ada kesalahan tulis dan atau lisan atau kekeliruan informasi. Silahkan komen di bawah untuk perbaikan pembelajaran yang akan datang. Komen saudara sangat bermanfaat bagi perkembangan channel ini. Jika saudara anggap video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman saudara yang membutuhkannya. Tetap semangat dan fokus dalam belajar. Terima kasih.